Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya membaca sebuah buku karangan dari Anthony de Mello dalam judul Burung Berkicau. Di salah satu artikel tulisan Anthony de Mello ini menarik karena di sana ada sebuah cerita tentang seorang sufi atau seorang yang berhikmat. Sufi ini kemudian ditanya, apa maknanya rahmat bagi saudara? Lalu sang sufi ini mengatakan, setiap kali pagi hari diriku itu merasa cemas. Mengapa demikian? Sebab aku tidak tahu apakah aku bisa hidup sampai nanti malam. Lalu dijawab oleh penanya ini, loh bukankah semua orang pasti tahu jawabannya? Tetapi sufi ini mengatakan, ya, semua orang pasti tahu jawabannya. Tetapi tidak semua orang bisa merasakannya. Sama seperti tidak mungkin ada seorang yang mabuk hanya karena mengetahui arti kata anggur. Nah sahabat-sahabat Yesus, menarik apa yang dikatakan seorang sufi ini. Sebab ya, setiap orang pasti tahu apa yang akan terjadi esok, punya rencana dan sebagainya. Tetapi belum tentu setiap orang merasakan hal yang sama. Nah kisah itu juga kisah yang menarik menurut saya. Ketika pada waktu itu juga Elia sedang berdebat dengan seorang panglima. Ketika dia mengatakan harga gandum. Panglima ini mengejek Elia luar biasa. Dia mengatakan tidak mungkin harga gandum sekian. Lalu Elia mengatakan ya, besok jam yang sama, waktu yang sama, engkau akan melihatnya, tetapi engkau tidak merasakannya. Apa yang tiba-tiba terjadi? Ternyata panglima ini mati sebelum waktunya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, rahmat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena semua orang tahu. Bahkan mengetahui rahmat itu dan mengklasifikasikan rahmat itu, ini dan itu. Tetapi belum tentu semua orang merasakan yang disebut sebagai rahmat Tuhan. Menarik karena bacaan leksionari kita hari ini berbicara tentang rahmat Allah yang diberikan bagi Elia juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi singkat cerita waktu itu Elia meminta kepada seorang janda dan anaknya ketika dia harus meminta adonan roti, tetapi perempuan ini kehabisan tepung dan minyak. Singkat ceritanya lalu dibuatkan dan ya perempuan ini diselamatkan bersama dengan anaknya karena gandum dan juga minyak ini tidak pernah habis. Yang menarik lagi, waktu itu juga Elia berpesan yang sama kepada perempuan ini. Dia mengatakan pergilah dari kota ini karena Allah akan mendatangkan kelaparan selama 7 tahun. Dan benar, dia akhirnya pergi. Kisahnya akan kita baca di dalam kitab Raja-Raja 8. Demikian firman Tuhan. Elia telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, bergemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perempuan ini mendapat rahmat Tuhan berkali-kali. Mulai dari gandum dan juga minyak. Mulai dari anaknya yang mati kemudian dihidupkan oleh Elia. Dan yang terakhir ini adalah ketika ada bencana kelaparan. Elia berkata kepadanya, pergilah. Dan betul, setelah dia pergi, dia menetap di negara orang Filistin selama 7 tahun. Dia hidup di sana bersama dengan anaknya. 7 tahun kemudian, setelah bencana kelaparan ini tidak ada lagi, dia kembali. Dan dia mendapat berkat dari raja bahwa semua harta bendanya, ladangnya dikembalikan kepada perempuan ini. Nah sahabat-sahabat Yesus, itulah yang disebut dengan rahmat. Setiap orang mungkin tahu dan merancang segala sesuatu. Setiap orang mungkin tahu bahwa oh ini dan itu. Tetapi belum tentu semua orang merasakannya. Itulah yang disebut dengan rahmat.
Nah, saudara-saudara, termasuk juga dalam masa pandemi ini. Mungkin berapa banyak orang kemudian dipanggil Tuhan dalam masa pandemi ini. Mungkin berapa banyak kejadian di sekitar kita, tidak hanya persoalan pandemi, persoalan banjir, persoalan bencana, dan masih banyak lagi. Bukankah saat-saat ini kita justru seharusnya dekat kepada Tuhan untuk apa? Merasakan rahmat-Nya. Sebab tidak semua orang diberi rahmat oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, hari ini kita juga melihat bahwa ketika Tuhan mengasihi, Tuhan memberikan rahmat itu, maka rahmat itu juga tidak akan pernah putus. Rahmat itu akan selalu diulang-ulang asalkan kita semua percaya kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Maka hidup kita dijaga karena rahmat Tuhan itu. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, melalui firman ini saya mengajak kita semua untuk tetap semangat, tetap sukacita, dan setia kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan dan rahmat bagi kita semua. Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini. Sungguh Tuhan luar biasa, sebab kami diingatkan ya Bapa, bahwa kehidupan kami adalah dari Tuhan. Dan apa yang kami miliki, apa yang kami bisa, apa yang kami lakukan, semuanya adalah dari Tuhan. Sebab tanpa rahmat-Mu, kami mungkin hanya tahu ini dan itu, tetapi kami tidak merasakan apapun juga. Sebab semua karena perkenan, karena kuat kuasa Tuhan, dan semua hanya karena rahmat dan anugerah-Mu yang luar biasa. Karena itu Tuhan, biarlah kami meneduhkan hati dan diri kami, meletakkannya di bawah kaki salib-Mu yang kudus, supaya kami boleh diberikan rahmat dan anugerah yang luar biasa itu. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa berjalan, dijaga, dan dinaungi oleh Tuhan karena pertolongan-Mu. Dan mari Tuhan, kami hanya bersandar setia, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dimanapun saudara berada, tidak ada yang bisa memberi rahmat itu selain hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua orang mungkin bisa mengetahui, oh ada tahun 2021. Mungkin orang bisa mengetahui, oh ada bulan Februari, bulan Maret, bulan berikutnya. Semua orang mungkin bisa tahu, oh nanti ke depan saya akan ini dan itu. Tapi tidak semua orang bisa merasakannya kalau dia tidak menerima rahmat ataupun anugerah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat rahmat Tuhan? Itu hanya kebaikan Tuhan. Itu hanya karunia Tuhan. Karena itu setialah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Lakukanlah firman-Nya. Punyalah relasi yang dekat kepada Tuhan. Rajinlah berdoa. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap hidup dalam kasih, setia kepada Tuhan, dan ingatlah Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Tuhan kita cuma pada tiduna. Tuntut kita hitam. Kita Tuhan kita pada tiduna. Haleluya.